Iran dan Amerika Serikat disebut akan mengadakan pembicaraan soal program nuklir Sabtu 12 April 2025. Presiden AS Donald Trump pun telah mengancam akan ada tindakan militer jika Iran tak mau menyetujui kesepakatan. Memang, program nuklir Iran telah menjadi subjek perselisihan panjang antara Iran dan negara-negara Barat. Barat khawatir Iran ingin membangun senjata nuklir meski hal tersebut sudah dibantah oleh Teheran. Seperti apa jalan panjang perselisihan program nuklir Iran versus Barat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Awalnya pada 1957, Iran dan AS menandatangani kesepakatan kerjasama nuklir dan Washington menyerahkan sebuah reaktor riset kepada Iran 1 dekade kemudian. Lalu pada 1970, Iran meratifikasi perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT yang memberikannya hak untuk memiliki program nuklir sipil tetapi melarangnya untuk membuat bom atom. Kemudian pada 1979, Revolusi Islam Iran memutuskan hubungannya dengan negara-negara besar hingga menjadikan mantan sekutunya AS sebagai musuh utama. Pada 1995, Rusia setuju untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang direncanakan di Basra yang awalnya dimulai oleh Jerman dan dihentikan sejak revolusi. Memasuki tahun 2003, Badan Tenaga Atom Internasional mengatakan Iran tidak mematuhi NPT setelah terungkapnya rencana bahwa Iran secara diam-diam telah membangun pabrik pengayaan uranium di Natanz dan pabrik air berat untuk plutonium di Arak. Kedua pabrik itu diketahui dapat digunakan untuk membuat bahan bakar untuk tenaga nuklir dan juga dapat digunakan dalam hulu ledak atom. Iran pun menerima proposal Eropa untuk lebih transparan dalam program nuklirnya, termasuk Inspeksi International Atomic Energy Agency. Namun pada 2004, International Atomic Energy Agency mengatakan bahwa Iran belum memberikan transparansi yang dijanjikannya. Bahkan Iran mengatakan tidak akan menghentikan aktivitas pengayaan uranium. Lalu pada 2005, Rusia menawarkan untuk memasok bahan bakar ke Basra untuk menghentikan Iran mengembangkan bahan bakarnya sendiri dengan membuat uranium yang diperkaya atau plutonium. Saat itu, International Atomic Energy Agency mengatakan bahwa Iran tidak mematuhi perjanjian dan negara-negara Uni Eropa pun menghentikan negosiasi. Pada 2006, Iran terus melanjutkan pekerjaan di Natanz. Bahkan Teheran telah memperkaya uranium untuk pertama kalinya menjadi sekitar 3,5%, jauh lebih rendah dari 90% yang dibutuhkan untuk hulu ledak. Negara-negara adikuasa seperti AS, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman menawarkan insentif kepada Iran untuk menghentikan pengayaan uranium tersebut. Atas pengayaan uraniumnya itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Pada tahun 2009, negara-negara Barat mengatakan Iran telah membangun fasilitas pengayaan uranium rahasia lainnya di bawah sebuah gedung di Fordow dekat Qom. Kemudian 1 tahun setelahnya pada 2010, Iran mulai memproduksi uranium yang diperkaya 20%. Dewan Keamanan PBB akhirnya memperluas sanksi termasuk embargo terhadap sistem persenjataan utama, sementara AS dan Uni Eropa memperketat sanksi mereka sendiri. Saat itu, sebuah virus komputer bernama Stuxnet pun muncul dan ditujukan untuk melumpuhkan pabrik Natanz Iran. Masuk tahun 2011, pembangkit nuklir Basra mulai beroperasi. Iran juga mengatakan akan menggunakan sentrifugal yang lebih canggih untuk memperluas program pengayaan uraniumnya sebesar 20%. Lalu pada 2013, mantan negosiator nuklir Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden Iran dengan menawarkan proposal baru. Dia dan Presiden AS saat itu Barack Obama melakukan panggilan telepon pertama antara para pemimpin kedua negara sejak 1979. Negosiasi mengenai kesepakatan akhir kemudian berlanjut sepanjang 2014 dengan Iran menghentikan pengayaan uranium hingga 20% dan mendapatkan akses ke pendapatan minyak yang dibekukan oleh sanksi.
Sekutu AS di kawasan tersebut yakni Israel dan Arab Saudi berulang kali memperingatkan Washington agar tidak membuat kesepakatan dengan Iran karena tidak dapat dipercaya. Pada tahun 2015, Iran bersama AS, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman menyepakati kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan atau JCPOA yang membatasi pekerjaan nuklir Iran, memungkinkan lebih banyak inspeksi dan pelonggaran sanksi. Pada 2016, International Atomic Energy Agency mengatakan Iran telah memenuhi komitmennya di bawah kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan sehingga sanksi PBB terkait program nuklir dicabut. Namun, uji coba rudal balistik jarak jauh Iran menimbulkan kegelisahan, meskipun Teheran mengatakan bahwa mereka tidak dapat membawa hulu ledak nuklir. Nah, pada 2017, Presiden AS yang baru saat itu, Donald Trump, mengatakan bahwa kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan adalah kesepakatan terburuk yang pernah ada dan secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut. Meskipun Trump menjanjikan kesepakatan yang lebih baik, namun nyatanya tidak ada pembicaraan baru yang tercipta. Kemudian pada 2018, AS melanjutkan sanksi terhadap Iran yang mulai menjauh dari kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Dengan memburuknya hubungan antara Iran dan Barat, serangkaian serangan terhadap kapal tanker minyak teluk dan fasilitas energi regional lainnya pun disalahkan oleh AS kepada Iran pada 2019. Memasuki tahun 2020, sebuah ledakan mengguncang pembangkit listrik tenaga nuklir Natanz di Iran dan seorang ilmuwan nuklir dibunuh di dekat Teheran. Atas insiden itu, Iran pun menyalahkan Israel. Lalu pada 2021, dengan keluarnya Trump dari Gedung Putih, AS dan Iran melanjutkan pembicaraan tidak langsung, namun tidak banyak kemajuan yang diperoleh. Iran mulai memperkaya uranium hingga 60%, tidak jauh dari 90% yang dibutuhkan untuk membuat bom. Pada tahun yang sama, serangan baru menyerang Natanz Iran dan pabrik sentrifugal di Karaj. Kemudian pada 2022, International Atomic Energy Agency mengatakan Iran tidak menjawab pertanyaan mengenai jejak uranium yang ditemukan di lebih banyak lokasi. Iran justru menghentikan inspeksi International Atomic Energy Agency yang memasang lebih banyak sentrifugal baru di Natanz. Nah, terbaru pada 2025, saat Trump kembali ke Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa Iran harus menyetujui kesepakatan nuklir. Jika tidak, Trump pun mengancam akan ada pengeboman di Iran dan Iran akan menghadapi bahaya besar. I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger, and I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. So is that a yes? You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. So Can't have it. ready? Right now we have countries that have nuclear power that shouldn't have it, but I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. Ya, itu tadi jalan panjang perselisihan nuklir Iran dengan Barat dari tahun 1957 hingga 2025. Jika Iran dan AS benar-benar akan bertemu dan duduk bersama, maka ini akan menjadi negosiasi pertama di bawah pemerintahan Trump. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus update-nya hanya di YouTube Kompas.com.